Sebelum menyaksikan liputan Warta Wajo, mohon dibantu like dan subscribe di YouTube Warta Wajo. Rapat kerja Yayasan Kualam Nusantara Pondok Pesantren Hidayatullah Salonro Kabupaten Sopeng pada hari Minggu tanggal 13 Maret tahun 2022. Konsolidasi yayasan menuju kampus Pratama yang berkembang dan unggul, di mana pelaksanaan rapat kerja ini yang dihadiri oleh Ketua Departemen Pendidikan dan Pesantrenan DPW Hidayatullah Sulawesi Selatan oleh Dwi Bagio, serta memberikan aspirasi dan masukan terhadap pelaksanaan Pondok Pesantren Hidayatullah Salonro Kabupaten Sopeng. Nah, ini perdana rapat kerja Yayasan Kualam Nusantara yang dihadiri oleh Ketua Bidang Pendidikan dari DPW Hidayatullah Sulsel. Sini hampir semuanya baru, jadi makanya kita selalu bertanya-tanya, meraba-raba, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Ya, pasti selalu kita bertanya, terutama saya selalu bertanya sama Kesmai, Ustaz Majid, seperti itu, bahwa ada langkah kita kerjakan begini, bagaimana pendapat. Jadi sekarang ada juga Ustaz Bagio mungkin bisa menjelaskan sedikit. Yang dimana salah satu keberadaan rumah Al-Quran dan Pondok Hafiz agar ke depan bisa memberikan mencetak lahirnya guru-guru Hafiz, dan agar ke depan kita dapat meningkatkan pengelolaan layanan dan berkualitas serta berprestasi. Oleh Musyawarah Majelis Syura Hidayatullah melalui peraturan organisasi nomor 3 tahun 2015 ya, tahun nomor 3 tentang pesantren Hidayatullah. Ya, saya tidak bacakan semuanya, hanya poin-poin pentingnya saja. Yang pertama, ya, untuk bisa membedakan ya, ketentuan umum yang disebut dengan organisasi yang kita kenal ya, struktural bisa berupa Dewan Pengurus Pusat atau DPP, ini ketua organisasi, Dewan Pengurus Wilayah atau DPW, Dewan Pengurus Daerah atau DPD, Dewan Pengurus Cabang atau PC atau DPC, maupun Dewan Pengurus ya ranting ya, atau DPR ya. Ini ya. Nah, kemudian pesantren Hidayatullah adalah amal usaha yang dibentuk organisasi sebagai wujud pengejawantahan visi membangun peradaban Islam ya, melalui penataan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya, serta menjadi tempat penempaan kader-kader Hidayatullah dalam bidang ulumuddin, spiritualitas, dan intelektualitas. Jadi ini sehingga yang paling penting agar pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui keberadaan pondok pendidikan, sehingga nantinya orang tua akan memasukkan anak-anaknya di pondok pendidikan ini. Pengelolaan Pondok Pesantren Hidayatullah Salonro Kabupaten Sopeng, Muhammad Arif, mengatakan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan Wilayah Hidayatullah Sulawesi Selatan. Rapat kerja di tahun ini kita mencoba mengangkat sebuah keunggulan yang insya Allah bisa menjadi jawaban atau solutif bagi kebutuhan khususnya pesantren-pesantren kita akan kurangnya guru-guru hafiz
Dan ini juga bisa menjadi jawaban juga untuk di sekolah-sekolah Islam yang sekarang ini juga mengencarkan program tahfiz dan juga rumah Quran. Jadi program yang kita angkat untuk kita unggulkan insya Allah adalah pendidikan takhasus untuk muhafiz. Ya, pendidikan takhasus untuk melahirkan para hafiz dan hafiz Al-Quran yang insya Allah ke depan ini akan bisa menyebar ke segala penjuru untuk bisa memberikan, ya bahkan mencetak kemudian lahirnya guru-guru hafiz dan juga hafiz-hafiz yang insya Allah dalam setiap rumah tangga itu minimal memiliki satu orang hafiz. Mungkin ada harapan. Tentu saja kita tingkatkan ya, pengelolaan, layanan, dan juga kemudian tidak kalah penting adalah publikasi kita ke masyarakat, sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa di tempat yang sederhana ini ternyata ada sebuah mutiara besar yang insya Allah nantinya akan menjadi daya tarik ya semua orang untuk bisa ya menyekolahkan atau memondokkan anak-anaknya di tempat ini, karena sudah terbukti dengan banyak prestasi yang diraih ya baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Ini sebuah nilai mahal ya, nilai jual yang tentu saja kalau tidak terpublikasi dengan baik ya itu tidak akan menjadi sebuah daya tarik besar gitu. Oke, di mana Yayasan Kuala Nusantara Pondok Pesantren Hidayatullah Salondro Kabupaten Sopen menjadi pesantren yang unggul. Olehnya itu kami berharap di mana setiap lembaga harus menjadikan santrinya yang unggul. Olehnya itu kami melakukan penerimaan santri yang akan diseleksi agar dapat mengikuti aturan yang ditetapkan di Pondok Pesantren Hidayatullah Salondro Kabupaten Sopen. Sehingga para santri nantinya unggul dan berkualitas. Setelah mendengarkan dari Kepala Bidang Dinas di Pendidikan di DPW Hidayatullah, kami terinspirasi untuk bagaimana mengembangkan dan menjadikan Yayasan Kuala Nusantara ini menjadi pesantren yang unggul. Ya, saya tadi disebutkan semua ya, bagaimana pesantren itu bisa unggul. Jadi kami punya rencana setelah mendengarkan tadi itu penjelasan dari DPW untuk bagaimana setiap lembaga itu harus menjadi lembaga yang unggul di Kabupaten Sopen ini. Kira ada tadi itu kiat-kiat yang disebutkan untuk menjadi pesantren yang unggul. Untuk umpama sekolah di sini tempat ini mungkin ada harapan ke depan untuk penerimaan siswa kita di sekolah ini. Iya. Tadi memang sudah disebutkan bagaimana menjadi santri yang unggul. Jadi kita harus menerima santri dan seleksinya harus diseleksi. Bukan saja dari segi kecerdasan bisa lancar mengaji, tetapi katanya itu harus dia punya semangat yang tinggi, karena itu tidak bisa menggoyahkan tidak bisa berputus asa dalam belajar kalau itu semangatnya tinggi. Bukan saja dari dorongan orang tua, tapi memang kita harus anak-anak itu memang kita tes semangatnya. Dari Salondro Kabupaten Sopen, Ting Wartawajo melaporkan.